Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan thayyiban ya rabbal alamin. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu wa alaniyatuhu wa sirruhu. Fa ahlun anta an tu'bad wa ahlun anta an tuhmad wa anta ala kulli syai'in qadir. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Lakal hamdu kalladzi naqul wa lakal hamdu khairan mimma naqul. Para ummahat, ibu-ibu yang saya muliakan, hafizakumullah jami'an. Tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan kata-kata rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas limpahan nikmat karunia yang senantiasa Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka seyogyanya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menempatkan nikmat pada tempatnya, berlaku adil terhadap nikmat-nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian selalu berusaha meningkatkan keimanan, ketakwaan kita selaku hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salawat dan salam tercurahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang mesti kita ikuti, yang mesti kita jadikan suri tauladan, panutan di dalam kehidupan kita menghambakan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di mana Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah terdapat di dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Jadi contohlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Nabi, bukti kita cinta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benar cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah. Apabila kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah diriku, maka Allah akan mencintai kalian. Jadi cinta itu tidak hanya bertepuk sebelah tangan, tetapi kita cinta kepada Allah dan Allah pun cinta kepada kita. Tidak sekedar mengatakan cinta kepada Allah tetapi Allah tidak mencintainya, bukan demikian. Tetapi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kecintaan yang diinginkan tentu kecintaan yang ketika seorang hamba mencintai Rabbnya, maka Rabbnya juga mencintainya. Maka salah satu sarana, salah satu faktor mencintai Nabi dan mengikuti Nabi, menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Curahkan salawat salam untuk keluarga Nabi, ahlu baitihi at-thayyibin at-tahirin, wa ala sahabatihi al-kiramil ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral kiram, hadirin hadirat
para ummahat, ibu-ibu yang saya muliakan. Kembali kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke dalam surat Al-Kautsar. Kita masuk ke dalam surat Al-Kautsar. Dan seperti biasa kita baca, kemudian kita artikan kata per kata, kemudian kita terjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Wahia madaniyatun wa qila makkiyah. Jadi ada perbedaan pendapat. Sebagian dari kalangan ahli ilmu mengatakan madaniyah, dan sebagian dari kalangan ahli tafsir mengatakan makkiyah. Tapi tentu ini bukan perbedaan pendapat yang apa namanya, yang mendasar menetapkan apakah dia makkiyah atau madaniyah. Tentu yang paling kita inginkan adalah isi daripada surat Al-Kautsar. Namun dalam menetapkan apakah dia madaniyah atau makkiyah, ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Sehingga dikatakan wahiyya madaniyatun wa qila makkiyah. Surat ini adalah madaniyah, namun ada sebagian yang mengatakan dia merupakan makkiyah. Madaniyah yaitu surat-surat atau ayat-ayat yang turun setelah hijrah, sementara makkiyah ayat-ayat atau surat-surat yang turun sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah. Ini surat yang sangat pendek di dalam Al-Quran, tetapi memiliki makna-makna yang sangat luar biasa. Begitu juga keterangan-keterangan yang disampaikan oleh para ulama kita, keterangan-keterangan yang juga luar biasa. Sebuah ayat yang menerangkan bagaimana Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada Nabi SAW, memberikan kebaikan-kebaikan kepada Nabi SAW, dan dikabarkan oleh Allah kepada Nabi. Dan sekalian itu merupakan nikmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Itu merupakan nikmat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dan di dalamnya juga terdapat celaan terhadap mereka-mereka yang tidak mengikuti Nabi. Celaan terhadap orang-orang yang benci kepada Nabi SAW, di mana Allah tidak akan berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka seperti kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, Inna a'tainaka. Inna, sesungguhnya kami. Kata Allah Ta'ala. Dan ini adalah litta'zim, untuk keagungan akan Allah Ta'ala, di mana Allah Ta'ala satu, namun terkadang Allah menyebutkan dengan sebutan kami.
Ini tujuannya adalah apa? Keagungan untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi ada terkadang kalimat-kalimat nahnu yang Allah sebutkan artinya kami. Kenapa tidak selalu saya? Kenapa tidak selalu saya? Tetapi justru Allah mengatakan terkadang dengan kalimat-kalimat kami. Itu ta'zim. Ya, itu ta'zim untuk keagungan bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi terkadang pun disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kami yang telah menciptakannya. Padahal Allah menciptakan langit dan bumi sendiri. Maka tujuannya adalah litta'zim. Untuk keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inna a'tainaka, sesungguhnya kami memberikan kepadamu. A'taina, kami memberikan ka. A'tainaka, a'tainaka. Di situ dhamir untuk anta, artinya kamu. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu. A'taina dari kalimat a'ta yu'ti artinya memberi. Jadi a'tainaka memberikan kepadamu al-kautsar, yaitu al-kautsar. Para ulama kita berbeda pendapat maksud daripada al-kautsar itu. Ada yang mengatakan al-kautsar adalah al-khairul katsir. Sesuatu yang berkah, sesuatu kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak dan kebaikan yang melimpah. Itu arti al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu, hai Muhammad, kebaikan yang banyak. Sesuatu yang di dalamnya diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Khairul katsir. Dan memang banyak kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi. Kemuliaan-kemuliaan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penjagaan-penjagaan diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, pahala yang besar. Wa inna disebutkan juga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan untukmu hai Muhammad la ajran ghairu mamnun. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Sesungguhnya bagimu pahala-pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya wahai Muhammad. Jadi Muhammad itu kalau beramal itu pahala terus dan mengalir aja tanpa putus-putusnya. Kalau kita berhenti beramal, berhenti kebaikannya. Kalau Nabi tidak. Wa inna laka la ajran ghairu mamnun. Tanpa putus-putusnya pahala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu. Maka sebagian dari kalangan para ulama mengatakan al-kautsar adalah al-khairul katsir. Kebaikan-kebaikan yang melimpah. Kebaikan-kebaikan yang banyak. Sebagian lagi mengatakan al-kautsar adalah nahrun fil jannah. Sungai yang berada di dalam surga yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini ada keterangannya, ada wajhus syahidnya, ada dalilnya. Ada wajhus syahidnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Nabi ditanya tentang Al-Kautsar itu, Nabi mengatakan, "Wa nahrun a'tanihi Rabbi." Al-Kautsar itu adalah sungai yang Rabbku berikan kepadaku.
azza wa jal fil jannati alaihi khairun katsir, yang di dalamnya terdapat kebaikan-kebaikan pada hari kiamat. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, yang minum darinya umatku pada hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bejananya sebanyak bintang yang ada di langit. Ini di antara perkataan Nabi Muhammad SAW. Ada berapa perkataan disebutkan oleh Nabi SAW. Maka dari hadis ini juga timbul lagi perbedaan pendapat nantinya. Kalau diartikan Al-Kautsar adalah sungai yang terdapat di dalam surga yang Allah berikan kepada Nabi SAW, timbul lagi perbedaan pendapat. Lalu apa bedanya dengan Haudun, telaga Nabi? Karena juga begitu disebutkan oleh Nabi tentang bejananya, orang yang akan minum di dalamnya. Itu di antara sifat telaga Nabi SAW, Haudur Rasul. Maka disebutkan oleh para ulama kita, ya, ada perbedaannya dan ada kesamaannya antara Kautsar dengan Haudun itu. Antara Kautsar dengan Haudun itu. Kautsar sungai yang berada di dalam surga, sementara Haudun telaga yang terdapat di arasatil qiyamah, di mahsyar, tempat berkumpulnya manusia menjelang mereka dihisab, tempat mereka dihisab oleh Allah Taala. Namun air yang ada di Haudun itu mengalir dari sungai Kautsar. Jadi paham perbedaannya, Ibu? Dia itu juga. Tetapi ada perbedaannya. Itu juga maksudnya airnya sama. Air yang ada di Haudun, air yang ada di mana? Di Al-Kautsar. Tapi letaknya berbeda. Kalau Haudun itu letaknya di arasatil qiyamah, di mahsyar, di padang mahsyar, yaitu tempat berkumpulnya manusia akan dihisab oleh Allah Taala. Sementara Al-Kautsar sungai yang ada di dalam surga, dan mengalir dari sungai itu airnya kepada atau menuju kepada telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah manusia itu akan minum nanti. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan kesempatan untuk minum di telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Jadi itu keterangan dari sebagian para ulama kita. Jadi ada yang mengatakan Al-Kautsar Al-Khairul Katsir, dan sebenarnya ini tidak bertentangan ya, Bu. Maka perbedaan ahli tafsir itu banyak yang bersifat tanawwu'. Dia perbedaan ya yang bermacam-macam tetapi saling melengkapi makna, saling mengokohkan, saling melengkapi. Jadi kalau kita baca penafsiran itu semakin mengerti dan semakin paham kita. Dan tidak ada kontradiktifnya kalau dikatakan Al-Kautsar kebaikan yang banyak, kalau dikatakan dia merupakan sungai yang ada di surga, itu tidak ada kontradiktifnya. Al-Kautsar adalah sungai yang mengalir di surga. Sungai yang terdapat dalam surga. Al-Kautsar adalah kebaikan yang banyak. Dan sama, sungai kebaikan juga di dalamnya. Jadi ini perbedaan-perbedaan yang bersifat tanawwu', bukan perbedaan-perbedaan yang bersifat tadad. Bukan perbedaan-perbedaan yang bersifat kontradiktif. Nah, jadi ini yang disebutkan oleh para ulama kita. Inna a'tainakal kautsar. Allah mengatakan, kami telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar, kebaikan yang banyak. Kemudian Al-Kautsar adalah sungai yang ada di dalam
surga. Jadi ketika turun ayat ini, Nabi itu tersenyum. Para sahabat bertanya kepada Nabi, alasan Nabi tersenyum. Maka Nabi mengatakan, innahu unzilat alayya anifan suratan faqara'a bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar. Jadi Nabi tersenyum, bertanya para sahabat, kenapa Nabi tersenyum? Maka Nabi mengatakan, sesungguhnya telah turun kepadaku satu surat. Kemudian Nabi membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Ternyata surah Al-Kautsar Allah turunkan. Maka Nabi tersenyum. Kenapa? Karena di dalamnya kabar gembira. Kabar gembira yang dikabarkan oleh Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit kita sampaikan ibu-ibu yang saya muliakan. Telaga Al-Kautsar yang mengalir kepadanya air dari haudun Nabi, telaga Nabi SAW yang terdapat di Arasatil Qiyamah itu, di padang mahsyar itu, yang mengalir kepadanya air dari sungai Al-Kautsar yang ada di surga. Di mana di tempat itu nanti umat-umat Nabi akan minum. Umat-umat Nabi akan minum, tetapi tidaklah seluruh orang yang akan bisa minum di tempat itu. Ya, tidaklah seluruh orang bisa minum di haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mesti berdoa selalu kepada Allah Taala agar Allah memberikan kita kesempatan untuk minum di telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu menunggu kedatangan umatnya di situ. Nabi sudah berpisah dengan umatnya, baik dengan sahabat-sahabatnya atau dengan saudara-saudaranya. Sahabatnya orang yang bertemu dengannya, beriman kepadanya, mati dalam keadaan beriman kepadanya. Adapun saudara-saudara Nabi adalah orang yang tidak pernah bertemu dengan Nabi sampai hari kiamat, namun mereka beriman kepada Nabi. Ini saudara-saudaranya. Mereka ini akan minum nantinya di telaga Rasulullah SAW itu. Nabi mengatakan, Inni faratukum alal haud. Sesungguhnya aku menunggu kedatangan kalian di telagaku, kata Nabi SAW. Dinanti dan ditunggu oleh Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk orang-orang yang dinanti-nanti oleh Nabi, yang ditunggu oleh Nabi SAW di telaganya itu. Namun tidak semua orang yang bisa mencicipi air di telaga itu. Dan ini disebutkan dalam sebagian riwayat, ada nanti orang-orang yang begitu mereka ingin minum di telaga Rasulullah SAW, ternyata mereka dicegah. Ternyata mereka terhalangi. Ternyata mereka dihambat. Tidak boleh mereka minum di telaga Rasulullah SAW itu. Lalu Nabi mengatakan, ummati, ummati, itu adalah umatku. Kemudian dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka perbuat setelah peninggalanmu. Sesuatu apa yang mereka ciptakan setelah peninggalanmu.
Sesuatu yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Nabi dilakukan, sesuatu yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi, dengan syariat Nabi dilakukan, ini bisa menjadi sebab terhalangnya seseorang itu minum di telaga siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ikuti sajalah Nabi itu dan jangan menciptakan sesuatu yang baru-baru di dalam perkara agama. Agama kita sudah sempurna. Agama adalah agama yang dianggap di masa Nabi. Syariat adalah syariat yang dianggap di masa Nabi. Sunnah adalah sunnah yang dianggap di masa Nabi. Apa kata Imam Malik di dalam sebuah ungkapan yang begitu indah? Fama lam yakun yawma idzin dina fala yakuna al-yawma dina. Sesuatu yang tidak dianggap bagian daripada agama di masa Nabi, maka pada hari ini tidak bisa dianggap bagian daripada agama. Cukup apa yang dianggap di masa Nabi itu yang kita anggap bagian daripada agama. Wallahi banyak. Kalau kita amalkan, kita tidak akan sanggup mengamalkan semuanya saking banyaknya. Lalu kenapa ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang? Yang ada saja kita tidak sanggup melakukan semuanya. Siapa yang sanggup melakukan semua sunnah? Wallahi banyak, ibu-ibu yang saya muliakan. Ada sebuah buku yang berjudul ditulis oleh Syekh Khalid Husainan. Judulnya Aktsar min alfi sunnah, lebih dari 1000 sunnah dalam sehari semalam. Nah, sekarang kita bertanya kepada diri kita, berapa sunnah yang kita amalkan sehari semalam? Ada 100? Ada 200? Ada 300? Kalau 300, berapa yang belum kita amalkan? 700. Mana 700 itu? Yang 700 belum diamalkan sudah berbuat perkara-perkara yang tidak ada dalilnya. Ini kan nggak benar juga. Sebegitu banyaknya yang belum diamalkan sunnah-sunnah Nabi, kemudian mengamalkan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Dan ini bukan perkara ringan, ibu-ibu yang saya muliakan. Risikonya besar. Apa risikonya? Terhalang kelak untuk meminum, mencicipi air, meneguk air di telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi malaikat mengatakan, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu, wahai Muhammad, apa yang mereka ciptakan setelah peninggalanmu. Apa yang mereka rubah dari agamamu. Wa qad baddalu dinak. Mereka telah merubah agamamu. Maka ketahuilah, orang-orang yang akan meneguk air di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita ingin minum di telaga Nabi, dan itulah cita-cita kita, harapan kita, berusahalah menjadi seorang Muslim yang istiqamah di atas sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, "Fashalli li rabbika wanhar." Fashalli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau wahai Muhammad untuk Tuhanmu dan lakukanlah penyembelihan. Fashalli. Salatlah dari kalimat shalla yusalli, li rabbik untuk Tuhanmu, wanhar dan lakukanlah penyembelihan. Apa maksudnya itu? Itu sudah menjadi konsekuensi rasa syukur seseorang itu dengan
melakukan apa-apa yang Allah perintahkan. Dan Nabi itu begitu. Kenapa Nabi itu rajin beribadah? Kenapa Nabi itu rajin salat dan melakukan kebaikan-kebaikan? Nabi mengatakan, tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur, kata Nabi. Karena mewujudkan rasa syukur itu ya seperti itu. Melakukan apa yang Allah perintahkan. Nabi saja Allah ingatkan. Kan ayat pertama gitu. Kami berikan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak. Sungai yang ada di dalam surga. Namanya Al-Kautsar. Maka salatlah engkau kepada Rabbmu, lakukan penyembelihan. Menunjukkan di antara buah wujud rasa syukur seseorang itu apa? Mesti dia melakukan sesuatu untuk orang yang telah memberikan kepadanya. Sekarang siapa yang berikan kepadanya? Allah. Lakukan sesuatu untuk Allah Ta'ala. Bagaimana caranya? Melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Itu bentuk wujud syukur kita. Nabi Allah ingatkan. Ketika Nabi Allah berikan nikmat yang banyak, Allah ingatkan. Salatlah engkau untuk Tuhanmu, wahai Muhammad. Lakukanlah penyembelihan. Keluarga Daud juga Allah ingatkan. I'malu ala Dawud syukra. Berbuatlah, beribadahlah, beramallah kalian wahai keluarga Daud. Bukti kalian bersyukur kepada Allah. Jadi ketika Allah telah memberikan nikmat yang banyak kepada kita, lakukanlah apa-apa yang Allah perintahkan. Na'udzubillah, jangan sampai membalas nikmat Allah dengan keburukan. Tapi banyak apa tidak orang-orang membalas nikmat Allah dengan keburukan? Banyak. Berarti dia orang yang rendah. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Hidatus Sabirin, beliau mengatakan begini, fa innal karim la yu'amilu bil isaati man ahsana ilaih. Orang yang mulia itu tidak akan berbuat buruk kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Orang yang mulia itu, saya ulangi, orang yang mulia itu tidak akan mungkin berbuat buruk kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Itu orang yang mulia. Berarti kalau ada orang membalas kebaikan dengan keburukan, berarti bukan orang yang mulia. Orang yang apa? Orang yang rendah, orang yang hina. Apalagi Allah Ta'ala telah memberikan seluruh nikmat kepada kita. Ternyata na'udzubillah ada di antara kita membalas nikmat itu dengan keburukan. Berarti orang itu bukan orang yang mulia. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan, tidak ada orang yang membalas kebaikan dengan keburukan illa li'amun nas, kecuali orang-orang yang hina. Turun malaikat dari langit membawa rahmat, ternyata dia balas dengan keburukan. Naik malaikat membawa catatan amalannya, amalan yang buruk. Nah, ini kan nggak benar ini. Nabi saja sudah sempurna ibadahnya, ibu-ibu yang saya muliakan. Tidak ada kurangnya. Sempurna penghambaan Nabi itu untuk Tuhannya. Tapi apa? Allah masih ingatkan Nabi, fasalli li rabbika wanhar. Apalagi kita yang memang banyak melakukan kekurangan-kekurangan. Kita belum bisa bersyukur dengan sempurna, masih banyak juga kita belum bersyukur, masih banyak kita menempatkan nikmat bukan pada tempatnya, masih banyak kelalaian ibadah kita. Berarti belum sempurna syukur kita. Allah sempurna memberikan nikmat kepada kita. Wa atmamtu alaikum ni'mati, kata Allah, aku sempurnakan nikmatku untukmu. Sempurna Allah ciptakan kita. Tapi terkadang di situ kelemahan dan kekurangan, kelalaian kita justru yang kita balas dengan keburukan, dengan kemaksiatan kepada Allah Ta'ala. Bukan seperti itu, ibu-ibu yang saya muliakan.
Kalau kepada manusia saja mesti kita balas kebaikan dengan kebaikan, apalagi kepada siapa? Allah. Orang kalau durhaka kepada anaknya, apa kata orang? Air susu dibalas dengan air tuba. Itu kalau orang durhaka kepada orang tuanya, seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Orang akan mengatakan begitu, air susu dibalas dengan air tuba. Ibunya telah memberikan dia ASI, memberikan dia minum semenjak dia kecil. Tapi begitu dia tumbuh dewasa, justru dirhaka itu. Berarti air susu dibalas air tuba. Dan terhina orang-orang yang seperti itu. Apalagi yang telah memberikan kepada kita segala-galanya itu adalah Allah Taala. Oh, ternyata dibalas oleh seorang itu dengan kedurhakaan kepada Allah itu. Meninggalkan perintah-perintah Allah, melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Taala. Tidak ada orang yang melakukan hal demikian, kata Imam Ibnu Qayyim, illa li'amun nas, kecuali orang-orang yang rendah, kecuali orang-orang yang terhina. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil ayat kedua ini, bagaimana pentingnya mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah itu dengan selalu melakukan ibadah. Dengan selalu melakukan ibadah. Karena Nabi saja ketika Allah berikan kebaikan, ketika Allah berikan nikmat, diingatkan oleh Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau untuk Tuhanmu, wahai Muhammad, dan lakukanlah penyembelihan. Makanya ketika Nabi ditanya oleh Aisyah, bagaimana salat Nabi? Begitu lamanya, sampai bengkak tumitnya, sampai pecah tumitnya. Lantas Aisyah berkata, apa jawaban Nabi? Ya Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, tidakkah mau aku menjadi orang-orang yang bersyukur? Jadi Nabi sudah mengikat ibadahnya itu rasa syukurnya kepada Allah Taala. Sehingga tidak ada beban itu. Maka setiap kita beribadah, di samping itu adalah kewajiban, pandanglah itu, ya Allah, inilah bentuk aku bersyukur kepadamu. Terimalah rasa syukurku ini, ya Allah. Terimalah ibadahku ini, ya Allah. Doakan kepada Allah Taala. Karena Allah telah berbuat baik kepada kita, maka lakukan apa yang Allah perintah. Tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Taala. Maka salah satu perintah Allah yang sangat tinggi kedudukannya adalah melakukan salat. Fasalli li rabbik. Salat engkau untuk selalu untuk Tuhanmu, dan lakukanlah penyembelihan. Kemudian menunjukkan juga bagaimana pentingnya ibadah salat. Salat yang dipilih oleh Allah Taala dari sekian banyak pintu-pintu kebaikan, yang Allah pilih adalah salat. Fasalli li rabbika wanhar. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melalaikan salat. Ibu-ibu yang saya muliakan, salat itu kunci bagi kita untuk termudahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan daripada selainnya. Salat itu penolong kita dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Salat itu pembantu kita dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Kalau salat kita jaga, biiznillah, kita akan dibimbing oleh Allah, dijaga oleh Allah untuk menjaga kebaikan-kebaikan selain daripada salat itu. Dan itu dengan jelas Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Taala? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikan salatmu dan sabarmu sebagai penolongmu. Minta tolonglah kamu kepada Allah
lewat salatmu dan lewat sabarmu. Kata siapa? Kata Allah. Orang yang salatnya tidak ada bermasalah kepada Allah Taala, menjaga salat, menunaikan salat, memelihara salat, wallahi akan tertolong dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Tapi kalau salat ini sudah bermasalah, ibu-ibu yang saya muliakan, itu udah kebaikan-kebaikan yang lain tuh juga bermasalah itu. Kalau salat masih berat melakukannya, kebaikan yang lain akan lebih berat mereka lakukan. Tapi ketika salat dijaga, itulah tanda ketakwaan dalam hatinya itu, dan itulah yang akan dijadikan sebagai sebab di mana Allah membimbingnya dalam ketaatan-ketaatan yang lain. Orang yang salat, orang yang bertakwa. Orang yang salat, orang yang mengagungkan syiar Allah. Orang yang mengagungkan syiar Allah adalah orang yang bertakwa. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Orang yang mengagungkan syiar Allah itulah hati-hati yang bertakwa kepada Allah. Dan orang yang bertakwa kepada Allah itulah orang-orang yang akan Allah bimbing. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwa kalian kepada Allah, maka Allah akan bimbing kalian. Itu janji daripada Allah itu. Jadi Allah perintahkan, fasalli li rabbik. Sampai di mana kita dengan salat kita ini? Sampai di mana? Sudahkah kita melakukan salat di awal waktu? Sudahkah kita salat sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Kemudian yang kedua, Allah perintahkan Nabi SAW, wadhar, dan lakukanlah penyembelihan. Ini juga salah satu ibadah yang dicintai oleh Allah Taala. Salah satu ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Taala. Di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan wahai Muhammad, inna salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan penyembelihanku, wa mahyaya, dan kehidupanku, wa mamati, dan kematianku, lillahi rabbil alamin, semuanya milik Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi bersyukur itu tidak hanya dengan lisan saja. Karena masih banyak orang yang menganggap bersyukur itu hanya dengan lisan. Setiap hari mereka mengatakan, marilah kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah, bersyukur kita. Tapi ingat, hakikat daripada syukur itu adalah fi'lul ma'mur wa tarkil mahdur. Kau lakukan perintah Allah, kau tinggalkan larangan Allah. Maka perintah yang tertinggi adalah perintah salat. Datangnya perintah salat itu setelah perintah mengucapkan dua kalimat syahadat. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ayat yang terakhir, karena ini surat yang kita sebut surat yang sangat pendek, cuma 3 ayat. Inna syani'aka huwal abtar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu wahai Muhammad. Inna, sesungguhnya. Syani'aka, orang-orang yang tidak senang kepadamu, orang-orang yang membencimu wahai Muhammad. Huwal abtar, mereka itulah
orang-orang yang terputus. Membenci Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kedurhakaan dan kemaksiatan. Karena kewajiban kita adalah mencintai Nabi. Cinta dengan sebenar-benar cinta. Bukan sekedar ucapan saja. Karena banyak orang yang sekedar mencintai Nabi hanya dengan ucapannya, tetapi tidak dibuktikan. Pembuktian cinta kepada Nabi itu dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Sejauh mana kita mengamalkan sunnah Nabi, maka sejauh itulah kecintaan kita kepada Nabi. Ribuan kali seseorang mengatakan mencintai Nabi, tapi justru amalannya bertolak belakang dengan amalan Nabi, maka nggak ada gunanya. Bahkan sampai dia senandungkan, sampai dia lagu-lagukan, ucapan-ucapan cinta kepada Nabi, tapi perbuatannya menunjukkan dia menyelisihi Nabi SAW. Sunnah Nabi dia tinggalkan. Kalau diajak kepada sunnah, lalu mereka jawab, kan sunnah tidak wajib. Katanya cinta. Kalau cinta ikuti dong. Jangan dalam masalah kewajiban aja diikuti. Termasuk kebiasaan-kebiasaan Nabi yang bersifat mustahabbah, maka mesti diikuti. Itu bentuk daripada kecintaanmu kepada Nabi. Kalau engkau mengatakan cinta kepada Nabi, tapi justru engkau tidak mengikuti sunnah-sunnahnya, berarti kecintaanmu tidak benar. Karena manusia di dalam mencintai Nabi itu juga beraneka ragam. Ada orang yang mencintai Nabi, tetapi ternyata kecintaannya berlebih-lebihan. Melampaui batas yang sudah ditentukan oleh agama. Menganggap Nabi sampai mengangkatnya kepada derajat ketuhanan. Mereka mengatakan cinta, tapi kecintaan seperti ini tidak diinginkan oleh Nabi. Dan Nabi SAW telah mengingatkan orang-orang yang hulu ini. La tatruni, kata Nabi SAW. Jangan kalian melampaui batas terhadapku. Sampai mengangkat Nabi kepada derajat ketuhanan. Mengatakan Nabi mengetahui yang gaib. Seluruhnya diketahui oleh Nabi SAW. Mengangkat derajat Nabi kepada derajat ketuhanan. Dan ini tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi mengatakan, la tatruni. Di sisi yang lain ada lagi orang yang mengatakan cinta, tetapi justru mereka tidak mencintai Nabi. Meremehkan sunnah-sunnah Nabi, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Tidak menerapkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Maka kecintaan yang benar kepada Nabi itu adalah orang yang mengaku dirinya cinta kepada Nabi dan kecintaan itu teraplikasikan dalam perbuatan mereka sehari-hari. Mereka amalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tegakkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Mereka ikuti akidah Nabi, mereka ikuti ibadah Nabi, mereka ikuti akhlak Nabi, mereka ikuti adab Nabi, bagaimana Nabi berumah tangga, hidup bertetangga. Mereka ikuti. Dan inilah orang-orang yang sesungguhnya cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini yang akan minum kelak di telaga Rasulullah SAW. Yang ketika Allah mengatakan, Inna a'tainakal kautsar. Dari Al-Kautsar inilah dialirkan air menuju haudur Rasul, telaga Rasulullah SAW. Yang minum di dalamnya umatnya. Siapa yang minum la yazma alaihi abada. Tidak akan pernah kehausan selama-lamanya, kata Nabi SAW. Atau kama qala Rasulullah. Jadi cintai Nabi dengan kecintaan yang sesungguhnya. Tetapi orang-orang yang membenci Nabi, inna syani'aka. Sesungguhnya orang-orang yang membenci wahai Muhammad, mubghiduk, disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir,
Inna syani'aka ay inna mubghidak ya Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang membencimu. Dan beliau sebutkan juga inna syani'aka ya'ni aduwuk, musuh-musuhmu wahai Muhammad, orang yang tidak beriman kepada Nabi, orang yang tidak membenarkan kenabian dan kerasulan. Mubghid lil Rasul, membenci Rasulullah SAW. Inna syani'aka huwal abtar. Mereka itulah orang-orang yang terputus penyebutan-penyebutan dan tidak ada manfaat apapun yang mereka lakukan setelah itu. Apapun itu nggak ada gunanya. Maka ketika ini sudah kita sampaikan, juga pernah kita sampaikan pada sebelumnya, yaitu surat Al-Masad, ketika turun ayat yang mengutuk Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Apa kata Abu Lahab? Kalau sekiranya nanti ternyata yang benar itu adalah Muhammad, yang benar itu Muhammad, ternyata dia memang betul-betul Nabi, kata dia, kan dia nggak percaya kepada Nabi Muhammad. Kalau sekiranya nanti ternyata yang benar itu dia, berarti dia yang salah tuh. Maka Abu Lahab berkata, aku akan tebus diriku nanti pada hari kiamat itu dengan hartaku dan dengan anak-anakku, kata Abu Lahab. Allah turunkan ayat, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Nggak ada manfaat baginya anak-anaknya, dan apapun yang diusahakan nggak ada itu. Karena sudah. Setelah itu tidak ada lagi yang akan bisa mereka harapkan. Inna syani'aka huwal abtar. Orang-orang yang membenci musuh-musuh wahai Muhammad, al-abtar. Terputus penyebutan namanya, terputus, dan tidak ada sesuatu akan bisa memberikan manfaat kepadanya setelah itu. Berbeda dengan orang-orang yang mencintai Nabi, mengikuti Nabi, setia kepada Nabi, selalu disebut nama mereka dalam kebaikan-kebaikan. Bagaimana nama Abu Bakar disebut, bagaimana nama Umar, bagaimana nama Ali, bagaimana nama Uthman, bagaimana nama Abdurrahman, Sa'id bin Jubair, Abu Sa'id Al-Khudri, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan sahabat-sahabat yang lain. Itu selalu dikenang jasa-jasa mereka, disebut nama-nama mereka. Orang-orang yang berada di barisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebaliknya tidak. Kalaupun disebut hanya untuk menyebutkan keburukannya. Inna syani'aka huwal abtar. Dan juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, qala Ibnu Abbas wa Mujahid, kata beliau di dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Qur'anil Azim, wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah, nazalat fil As ibn Wa'il. Ayat ini turun yaitu terhadap As ibn Wa'il. Wa qala Muhammad bin Ishaq an Yazid ibn Ruman qala kana al-As ibn Wa'il idza dzukira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul da'awhu fa innahu rajulun abtar la aqiba lahu fa idza halaka inqata'a dzikruhu fa anzalallahu hadhihi as-surah. Jadi ketika ada di antara mereka-mereka menghina Nabi, merendahkan Nabi, ketika Nabi disebut, apa ucapan mereka? Biarkan dia seorang laki-laki abtar, yang terputus, tidak ada la aqiba lahu, tidak memiliki keturunan-keturunan, karena Nabi tidak mendapatkan dari seluruh istri keturunan-keturunan, hanya dari sebagiannya saja. Maka dia katakan la aqiba lahu fa idza halaka inqata'a dzikru. Kalau dia sudah mati akan terputus penyebutannya, itu kata dia. Maka diturunkan oleh Allah Taala ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar.
Yang terputus itu bukan Nabi. Sampai sekarang Nabi masih disebut. Berselawat untuknya umatnya sampai sekarang. Sudah 1400 tahun yang lalu. Masih disebut. Masih menggelegar nama Rasulullah SAW di masjid-masjid kaum muslimin. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akan selalu dikenang jasanya. Nabi akan selalu diingat jasanya, dirindu-rindukan dirinya oleh umatnya. Tapi yang terputus itu siapa? Orang yang membenci Nabi itu. Allah katakan, inna syani'aka huwal abtar. Yang terputus itu ya mereka. Orang yang benci terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul ummahat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesimpulan surat yang telah kita sampaikan di pertemuan yang mulia ini, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberkahi pertemuan kita. Kita baca lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Ini sebuah berita, kabar gembira yang Allah turunkan untuk Nabi, dan Nabi tersenyum karenanya. Dan berbahagialah juga orang-orang yang berada di dalam barisannya Rasulullah SAW. Karena termasuk yang akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu adalah mereka-mereka. Maka ini sebagai penopang juga ibu-ibu yang saya muliakan, bagaimana pentingnya kita berada istiqamah di atas sunnah-sunnah Nabi. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi, ketika Allah berikan nikmat kepada Nabi, maka kita termasuk orang-orang yang ikut serta mendapatkan nikmat itu, maka masuklah ke dalam barisan Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita sudah menjadi bagian dari umatnya. Tinggal lagi bagaimana kita betul-betul mengikuti langkah-langkahnya dengan baik. Karena ingat dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kalau menyelisihi jalannya Rasulullah itu sebagai penghalang kita akan tidak diberi minum di telaga Rasulullah SAW itu. Nabi menunggu kedatangan umatnya kelak di telaga itu. Inni faratukum ala haudin. Aku menunggu kedatangan kalian di telaga wahai umat. Apalagi saudara-saudara Nabi. Betapa rindunya Nabi kepada saudara-saudaranya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut oleh Nabi saudara-saudaranya itu. Nabi sebelum wafat, Nabi menyampaikan kerinduannya kepada saudara-saudaranya. Nabi menyampaikan kerinduannya kepada saudara-saudaranya. Lantas para sahabat bertanya, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami termasuk saudara-saudaramu ya Rasulullah? Lalu Nabi mengatakan, antum ashabi. Kalian bukan saudara-saudaraku, tetapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Karena mereka bertemu dengan Nabi dan beriman kepada Nabi, itulah sahabat. Lalu siapa ikhwanur Rasul? Lalu siapa sahabat-sahabat Nabi itu? Lalu siapa saudara-saudara Nabi itu? Lalu siapa saudaramu ya Rasulullah? Man ikhwanuk? Nabi mengatakan, amanu bi walam yarawni ila yaumil qiyamah. Orang-orang yang beriman kepadaku, namun mereka tidak bertemu denganku sampai hari kiamat. Pertemuan mereka dengan Nabi itulah di telaga Rasulullah SAW itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang benar kecintaannya kepada Nabi dengan sebenar-benar cinta, sehingga kita semua kelak bertemu dengan Rasulullah SAW. Dibangkitkan bersama Rasulullah SAW. Karena Nabi juga pernah mengatakan, almar'u ma'aman ahab. Seorang akan Allah bangkitkan bersama orang-orang yang dia cinta. Kalau kecintaan kita benar kepada Nabi dengan sebenar-benar cinta, biidznillah, kita akan masuk ke dalam golongan Rasulullah nanti pada hari kiamat. Ya, ini kabar gembira. Kemudian yang kedua,
pentingnya kita bersyukur kepada Allah dengan memperbanyak ibadah, bukan dengan lisan saja. Maka syukur itu tiga, ibu-ibu yang saya muliakan. Pertama, bersyukur meyakini nikmat itu datang dari Allah. Jadi setiap nikmat itu kita yakini datang dari siapa? Allah. Karena Allah berkata, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Tidak ada nikmat bersama kalian apapun melainkan itu datang dari Allah. Jadi seluruh nikmat, yang kecil sampai yang besar, semuanya dari Allah. Kita yakini itu. Kemudian yang kedua, memperbanyak memuji Allah. Yang ketiga, memperbanyak ibadah. Melakukan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi. Fasalli li rabbika wanhar. Kalau Nabi saja Allah perintahkan, bagaimana dengan kita? Para Nabi sudah sempurna ibadahnya. Bagaimana dengan kita yang masih kurang-kurang ibadah kita, yang masih banyak lalainya? Begitulah bersyukur itu. Keluarga Daud tadi juga disebutkan. Banyak nikmat Allah berikan kepada keluarga Daud. Maka Allah katakan, "I'malu ala Dauda syukra." Berbuatlah, beramallah kamu wahai keluarga Daud, bukti kamu bersyukur kepada siapa? Allah. Wajib kita bersyukur. Balaslah kebaikan itu dengan kebaikan. Sebenarnya nggak setimpal itu. Wallahi apa yang Allah berikan kepada kita tetap lebih besar daripada apa yang kita berikan kepada Allah Taala. Tapi sekurang-kurangnya dengannya kita menjadi hamba yang bersyukur. Membalas kebaikan dengan kebaikan. Bukan membalas kebaikan dengan keburukan. La yaf'alu hadha illa li'amun nas, kata Imam Al-Qayyim. Tak ada orang yang mampu membalas kebaikan dengan keburukan kecuali orang-orang yang hina. Fa innal karim la yu'aminu bil isaati man ahsana ilaih. Orang yang mulia itu tidak akan mungkin melakukan keburukan terhadap mereka-mereka yang berbuat baik kepadanya. Apalagi siapa? Allah tabaraka wa ta'ala. Maka Allah ingatkan, fasalli li rabbika wanhar. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita pentingnya mencintai Nabi dengan tulus. Bagaimana pentingnya kita mencintai Nabi dengan ikhlas. Bagaimana pentingnya mencintai Nabi dengan benar. Bagaimana mencintai Nabi dengan sesungguhnya. Karena orang yang tidak mencintai Nabi wal abtar. Dan kita tidak termasuk, dan kita tidak mau termasuk menjadi orang-orang yang Allah sebut al-abtar itu. Maka salah satu wasilahnya, cintailah Nabi dengan sebenar-benarnya. Ini faidah yang bisa kita sampaikan, bisa kita kutip dari surat Al-Kautsar ini yang dipersisihkan. Apakah dia Madaniyah atau Makkiyah? Para ulama mengatakan wahia Madaniyah waqila. Namun ada sebagian dari kalangan para ulama mengatakan Makkiyah. Namun yang menjadi inti dari pertemuan kita tentu bukan penentuan antara dia Makkiyah atau Madaniyah, tetapi isi daripada surat Al-Kautsar ini ternyata dalamnya begitu panjang keterangan-keterangan para ulama kita, begitu besar harapan kita untuk mendapatkan apa yang telah didapatkan oleh Nabi SAW dari keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan yang banyak. Mudah-mudahan nikmat yang diberikan oleh Nabi kepada Allah Taala, kita juga termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita nikmat tersebut. Taib, sebelum kita tutup, kalau ada pertanyaan silahkan.
Baik. Ini di luar tema ya, tapi tidak ada masalah. Ustaz, afwan, di luar tema. Dalam surah Al-Mujadilah dijelaskan tidak bolehnya seorang suami menzihar istrinya. Mohon dijelaskan contoh kalimat yang lafadznya sudah termasuk zihar Ustaz. Sebab sebatas mana kalimat zihar ini. Tayyib. Yang disepakati oleh para ulama kita, pertama kita terangkan bahwa menzihar istri itu hukumnya tidak diperbolehkan, hukumnya diharamkan karena dia merupakan kezaliman yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istri dan hukumannya berat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Taala dalam surah Al-Mujadilah, itu ada ayat yang menerangkan tentang hal itu bahwa hukumannya sangat berat. Apa kata Allah Taala? Di antara hukumannya disebutkan oleh Allah Taala, "Walladzina yulahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir." Di antara hukumannya Allah sebutkan fatahriru raqabah, merdekakan seorang budak. Ketika tidak sanggup, maka Allah mengatakan faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Maka berpuasalah 2 bulan berturut-turut min qabli ayyatamassa, sebelum mereka sentuh kembali istrinya. Dan barang siapa yang tidak sanggup, kata Allah Taala, fa it'amu sittina miskina, maka berilah makan 60 orang fakir miskin, kata Allah Taala. Ini hukuman atau kafarah begitu berat, itu menunjukkan perbuatannya juga perbuatan yang besar, bukan perbuatan yang ringan. Ya, dan ini peristiwa pernah terjadi di masa sahabat Nabi SAW, maka itulah sebab turunnya ayat ini. Ada seorang wanita yang dizihar di masa Rasulullah SAW oleh istrinya, dia mengadu kepada Allah Taala. Tetapi tidak kunjung-kunjung turun ayat, akhirnya dia mengadu kepada Nabi. Begitu dia mengadu kepada Nabi, ya, maka turun ayat setelah itu. Laqad sami'allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Sungguh Allah telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang mengadukan urusannya kepada Muhammad, yang sebelumnya dia telah mengadu kepada Allah Taala, dan Allah mendengarkan apa yang kalian bicarakan. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Nah, zihar itu adalah mengibaratkan, menjadikan istri itu seperti ibu kandungnya. Jadi dia mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Kalimat yang disepakati tentu kalimat yang disebutkan yang memang ada kata-kata zaharnya itu. Anti ka zahri ummi. Nah, ini kalimat disepakati ya. Engkau itu seperti tulang rusuk ibu. Dia ingin maksudnya mengharamkan dirinya untuk menggauli istrinya. Sebagaimana dia diharamkan menggauli ibunya, tentu diharamkan hurrimat 'alaikum ummahatukum, maka diharamkan pula dirinya terhadap istrinya. Istrinya berhak mendapatkan pergaulan dari mana? Dari suaminya. Itu nafkah batin yang mesti diberikan oleh seorang suami. Tapi ternyata suaminya mencegah dirinya untuk melakukan itu, sehingga dia perumpamakan istrinya seperti ibu kandung. Ini ungkapan yang sudah pasti ini. Ada ungkapan-ungkapan yang lain yang ada kemungkinan yang tidak to the point secara jelas seperti yang kita sebutkan tadi, maka diperselisihkan kembali kepada niatnya. Ada ungkapan-ungkapan yang kurang jelas tuh, yang semacam kinaya, ya. Kalau seperti anti ka dhahri ummi jelas, atau kalimat yang semisal dengannya, yang betul-betul jelas ungkapannya. Tapi ungkapan-ungkapan yang berbentuk kinaya, yang berbentuk, ya, ada kemungkinan dia mengharamkan, ada kemungkinan tidak. Ada kemungkinan dia memberikan perumpamaan dengan tujuan mengharamkan, ada tidak. Nah, ini terjadi perselisihan di antara para ulama, apakah itu termasuk zihar apa tidak? Wallahu a'lam, tentu kembali kepada niat
niatnya. Apa maksudnya mengucapkan itu ucapan? Apakah karena dia mengharamkan dirinya menggauli istrinya atau tidak? Namun, pendapat yang lebih berhati-hati, hendaklah seseorang itu meninggalkan ucapan-ucapan yang kemungkinan-kemungkinan ada mirip ungkapan-ungkapan zihar tadi. Walaupun tidak dengan ungkapan yang jelas itu. Kenapa mesti ungkapan itu diucapkan? Ya, misalnya dia mengucapkan apa? Engkau seperti, dia sebutkan seperti si fulana. Padahal fulana ini mahram dia, orang yang tidak boleh nikah dengannya. Ini ungkapan seperti apa? Apakah dia mengharamkan dirinya menggauli istrinya karena orang tadi juga diharamkan untuknya atau tidak? Ini kan kembali kepada hatinya. Tapi kita khawatir. Maka ucapan-ucapan yang mengacu kepada ucapan-ucapan tahrim tadi, mengharamkan dirinya, sehingga dia ibaratkan istrinya seperti orang-orang yang diharamkan atasnya, maka jauhkan hal-hal yang seperti ini. Apalagi memang ada niat, nah ini kan bahaya sekali. Maka kalimat-kalimat yang pasti yang disepakati tentu yang jelas. Yang jelas dia ibaratkan, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, anti kalahri ummi, atau yang semisal dengannya. Ada penungkapan-ungkapan yang berbentuk kinayah, kemungkinan zihar, kemungkinan tidak, maka tetap lebih utama kita tinggalkan. Lalu apakah itu zihar? Kembali kepada hatinya. Maksudnya apa? Kalau memang maksudnya zihar, maka ziharlah dia. Kalau tidak, mudah-mudahan tidak termasuk bagian daripada zihar, namun berhati-hati kita dalam berucap. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala selalu membimbing kita kepada kebaikan-kebaikan dunia kita, terutama akhirat kita. Wa sallallahu wasallam baraka wa an'am ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.